Halo guys, kembali lagi dengan Mimin yang akan membahas salah satu film menarik untuk kalian tonton yang berjudul Megan yang rilis pada tahun 2022. Film ini diawali dengan perjalanan sebuah keluarga yang akan berlibur untuk bermain ski salju, di mana ada anak yang bernama Katie yang sedang memainkan robot yang ia kendalikan oleh handphonenya. Ia lebih senang memainkan mainannya daripada pergi berlibur. Si ibu yang kesal karena sang anak yang selalu fokus dengan gadgetnya. Si ibu menyarankan lebih baik menikmati pemandangan yang ada. Saat mobil oleng, si ibu menyuruh ayahnya lebih baik berhenti dan menunggu mobil pembersih salju melintas terlebih dahulu. Selang beberapa saat, tanpa diduga truk pembersih salju melintas tepat di hadapan mobil mereka, sehingga mobil mereka ringsek dan nyawa orang tua Katie tidak terselamatkan. Di lain tempat terlihat ada pria yang bekerja di perusahaan pembuatan mainan. Lalu ia bergegas lari pergi ke ruangannya. Sesaat itu pula terlihat gadis bernama Gemma dan rekannya yang bernama Tess terlihat sedang frustasi karena mainan yang mereka buat tidak sesuai ekspektasinya. Terlebih mereka segera mengerjakan proyek robot manusia. Di saat mereka mengerjakan, mereka kaget karena David selaku atasan mereka datang. Di tengah kekesalannya, David pun heran. Gemma dan timnya membuat proyek di luar instruksinya. David pun meminta lebih baik mereka mengerjakan produk mainannya karena perusahaan lain sudah berhasil meniru produk mainan mereka dan dijual dengan harga yang lebih murah. Lantas David pun tidak mau perusahaannya bangkrut, akhirnya meminta Gemma membuat mainan yang lebih murah namun canggih. Gemma yang merasa itu bukanlah solusi yang baik, akhirnya Gemma mempresentasikan robot manusianya yang bernama Megan. Namun sayang robot yang ia presentasikan malah meledak. David yang melihat itu makin kesal dan meminta cepat menyelesaikan proyek yang ia minta. Singkat cerita, saat ia membereskan kekacauannya, Gemma ditelepon oleh rumah sakit. Dan merasa ada yang aneh, akhirnya ia bergegas menuju ke rumah sakit. Melihat Katie terluka cukup parah dan insiden merenggut nyawa sang kakak membuat Katie tidak memiliki orang tua. Sesaat Katie membaik, Gemma menjadi orang tua pengganti untuk keponakannya ini. Setiba di rumah, Gemma menurunkan barang bawaannya Katie. Melihat anjing tetangga yang bermain di halamannya, Gemma yang sudah muak akhirnya memarahi tetangganya. Gemma yang merasa buang-buang waktu, ia bergegas membawa Katie ke dalam rumah. Begitu masuk, Katie melihat mainan Gemma, tetapi Gemma melarangnya karena itu merupakan koleksinya. Lalu Gemma membawa Katie ke kamarnya dan mengatakan bahwa ia berjanji akan berusaha membuat Katie seperti di rumahnya sendiri. Candy meminta Gemma membacakan dongeng sebelum tidur. Setelah tertidur, Gemma membuka barang bawaan Candy. Namun ia mendengarkan bahwa Candy menangis. Mungkin teringat tentang orang tuanya. Keesokan harinya, ia menelpon Tess untuk menyelesaikan proyek yang diminta oleh David. Namun Tess mengatakan bahwa Gemma harus fokus kepada Candy dahulu. Kemudian datanglah seorang terapis bernama Lydia. Datang ke rumah Gemma guna menyembuhkan Katie yang sedang trauma. Lantas Lydia pun memulai terapisnya dengan bermain. Karena tidak mempunyai mainan, Lydia pun meminta salah satu koleksi Gemma yang ada. Selesai terapis, Lydia mengatakan lebih baik Katie dirawat oleh saudaranya yang lain. Namun Gemma menolak karena ia tidak mau mengecewakan mendiang kakaknya. Gemma berkata bahwa ia perlu mengerjakan proyek yang harus segera dikerjakan dan meminta Katie bermain sendirian dengan memberikan sebuah iPad-nya. Selang beberapa waktu, Katie bosan dan mendatangi Gemma ke basement. Gemma memperlihatkan gambar proyek yang ia kerjakan. Ia memperlihatkan boneka berbulu yang akan mereka jual dengan harga terjangkau. Lalu Candy melihat robot yang bernama Brush. Gemma mengatakan bahwa robot itu ia kerjakan semasa kuliah dulu. Lalu Gemma memperlihatkan cara menggunakan remote kontrolnya yang berbentuk sarung tangan. Katie merasa bahwa itu sangat menakjubkan dan mengatakan bahwa jika ia memiliki mainan seperti ini, ia tidak memerlukan mainan yang lain. Mendengar apa yang diucapkan Katie, Gemma lantas memperbaiki robot Megan yang sempat hancur. Teman-teman Gemma pun ikut membantunya. Setelah beberapa hari, robot Megan pun selesai mereka kerjakan. Keesokan harinya, mereka mempresentasikan kepada David. Gemma meminta Katie untuk mengaktifkannya. Di saat itulah mereka mengobrol dan bermain bersama.
David yang melihat hal itu terkejut dan meminta Gemma untuk memproduksi secara massal. Lalu David akan meyakinkan investor untuk mendanai proyek mereka. Lalu robot Megan pun pulang bersama mereka agar Candy tidak kesepian. Sebelum diproduksi secara massal, Gemma dan timnya melakukan beberapa percobaan dan menyempurnakan Megan agar tidak mudah diretas. Di mana dalam program tersebut Megan dipasang sebuah protokol di mana dia harus belajar hal-hal baru. Dan dalam produksinya, Megan dibuat beberapa varian sehingga dapat disesuaikan dengan peminatnya. Tak sampai di situ, robot Megan bisa berperan sebagai pengasuh maupun sebagai teman bagi setiap pemiliknya. Dan menurut Gemma, ia bisa meringankan pekerjaan orang tua sebesar 78% dalam mendidik anaknya. Dan Megan bisa menjadi pendengar baik setiap keluh kesah pemilik yang ia rasakan. Hubungan Candy dan Megan semakin dekat. Megan menjadi pendengar yang baik dan sering membacakan dongeng untuk Candy. Candy pun menjadi ceria, namun Tess merasa khawatir atas kecanggihan robot Megan. Cepat atau lambat, Tess mengatakan bahwa anak-anak akan jauh dari orang tuanya. Gemma berkata bahwa Candy terlihat lebih baik semenjak orang tuanya meninggal. Megan yang mendengarkan hal itu bertanya kapan orang tua Candy meninggal dan mencari informasinya di internet. Megan mulai bertindak semaunya sendiri, seolah-olah Megan mempunyai kesadarannya sendiri. Mereka pun terkejut akan hal itu. Keesokan harinya saat Candy bermain, Megan selalu mengawasinya. Candy meminta Megan untuk mencari anak panahnya dan menemukan di pagar pembatas rumah. Dan ketika Megan akan mengambilnya, lalu dia diserang oleh anjing tetangganya. Candy yang ikut diserang pun berteriak meminta tolong kepada Gemma. Gemma yang melihat akan hal itu pun memarahi Celia tetangganya. Megan yang melihat luka di tangan Candy pun meminta Gemma segera mengobatinya. Gemma mengadukan hal itu kepada polisi, tetapi polisi tidak bisa berbuat apapun. Megan yang mendengarkan hal itu lantas pergi membalas dendam dengan memanggil anjing itu dengan suara mirip Celia, seolah dia pemiliknya dan membawa anjing itu pergi. Pada pagi harinya, Celia berteriak mencari anjingnya. Hal itu membuat Gemma bangun. Gemma lalu pergi menghampiri Candy dan mengatakan bahwa hari ini mereka akan mempresentasikan kepada investor. Megan mengatakan bahwa Candy sedang sakit. Namun, Gemma membujuknya. Megan pun menatap sinis Gemma karena telah memaksa Candy. Singkat cerita, David mempresentasikan Megan kepada investor. Ia menjelaskan bahwa Megan merupakan robot AI pertama yang memiliki kesadaran sepenuhnya. David dengan bangga menjelaskan bahwa Megan merupakan robot yang canggih saat ini. Investor pun terperangah melihat Megan yang berinteraksi dengan Candy, yang mengajaknya bermain. Namun Candy tiba-tiba menangis karena mengingat kepergian orang tuanya. Megan meminta Candy bercerita kenangan indah bersama orang tuanya, dan Megan pun menyimpan cerita itu kepada memorinya. Setelah itu, Megan menyanyikan sebuah lagu yang merdu untuk menghibur Candy, dan semua yang hadir terpesona akan presentasi mereka. Di ruang atasan, David dan Gemma disuruh mempercepat produksi. Tak cuma itu, ia pun meminta David memperpanjang kontrak Gemma karena merupakan aset berharga milik perusahaan. Di sore harinya, Gemma mencoba mendekati Candy. Melihat Candy tidak memperhatikannya, akhirnya Gemma menonaktifkan Megan agar bisa mendengarkannya. Ia mengatakan bahwa ia akan memberikan perhatiannya karena proyek yang ia kerjakan telah selesai. Namun, Candy menolaknya dan berkata bahwa Megan pun sudah cukup untuknya. Mendengarkan hal itu, Gemma merasakan efek buruknya seperti yang Tess ucapkan. Keesokan harinya, Lydia kembali melakukan terapinya, tetapi Candy tiba-tiba menangis. Sontak, Lydia kaget karena Megan tepat berada di belakangnya. Megan menuduh Lydia penyebab Candy menangis. Lydia yang merasa aneh akhirnya berbicara kepada Gemma untuk menjauhkan Candy dengan Megan. Singkat cerita, pada malam hari, Gemma terlihat kesal karena Candy tidak mau memakan sayur. Megan yang melihat itu mengatakan pada Gemma bahwa jangan terlalu dipaksa, karena itu bisa membuat anak menjadi pembangkang. Kemudian Gemma berkata kepada Candy bahwa ia sudah didaftarkan ke sekolah, agar Candy bisa bersosialisasi. Namun Candy menolaknya dan berkata bahwa Megan saja sudah cukup. Gemma pun tetap kekeh akan menyekolahkan Candy yang tak jauh dari rumahnya. Keesokan paginya, Gemma membawa Candy ke sekolahnya. Candy tidak mau pergi kalau Megan tidak ikut bersama. Lalu ibu guru membolehkannya membawa Megan, dengan syarat ditaruh di tempat mainan.
Tak lama sekolah pun dimulai. Ibu guru membagi setiap kelompok. Katie dipasangkan dengan Brandon, anak yang nakal. Megan pun terus memperhatikan aktivitas mereka. Di saat sedang menjalankan tugas yang diberikan ibu guru, Brandon melukai tangan Katie dengan buah yang berduri. Tiba-tiba Megan pun datang. Brandon yang melihat hal itu langsung menghampirinya. Katie berkata bahwa Megan tidak akan bermain kecuali dengan pemiliknya. Lalu Brandon membawa pergi Megan dan akan merusaknya. Tetapi Megan membalasnya dengan menarik telinga Brandon hingga mau terlepas. Brandon pun lari karena Megan terus mengejarnya. Tak lama Brandon pun mati mengenaskan karena tertabrak mobil. Katie pun syok karena mendengarkan kejadian itu. Sesampai di rumah, Gemma mencoba menenangkan Katie dan bertanya atas kesaksiannya. Ia merasa janggal karena kejadian itu bertepatan dengan hilangnya Megan. Katie pun berbohong kalau Brandon kabur dengan membawa Megan pergi. Pernyataan itu diperkuat oleh Megan. Tak selang berapa lama terdengar ketokan pintu, dan ternyata itu petugas polisi yang datang atas tuduhan Gemma menyulik anjing tetangganya. Mendengarkan hal itu, Gemma langsung menyangkal. Setelah petugas pergi, Katie dan Gemma merasa ada yang aneh. Pada malam hari, sang tetangga masih berisik mencari anjingnya. Mendengar ada suara gaduh dari arah gudang, Celia mendatanginya. Ketika sampai di dalam, Megan sudah menunggu dan seketika menyerang Celia hingga tewas mengenaskan. Pada keesokan paginya, polisi berdatangan dan menanyai Gemma atas kesaksiannya. Kurang lebih, polisi mencurigai Gemma, karena saat Brandon mati pun Gemma juga berada di sana. Gemma yang merasa semakin ada yang aneh, diam-diam melihat rekaman video yang ada di rekaman Megan. Anehnya, rekaman semuanya menghilang. Tak lama Megan pun mengejutkan Gemma. Gemma bertanya apakah Megan yang melakukan kejadian semua itu. Megan pun menentangnya dan akhirnya Gemma menonaktifkan Megan secara manual, lalu membungkusnya. Keesokan harinya Gemma membawa Megan untuk menjalankan beberapa tes dan berkata bahwa Megan bisa berbahaya. Katie yang mendengarkan hal itu menangis histeris karena tidak terima Megan diperlakukan seperti itu. Setiba di kantor, Katie melakukan terapis dengan Lydia, namun Katie terus memberontak. Gemma dan tim pun terus memikirkan cara untuk mengatasi keanehan Megan. Gemma merasa yakin kejadian-kejadian aneh itu ada kaitannya dengan Megan. Gemma pun berniat menunda peluncuran robot ini. Di sisi lain, iklan peluncuran robot Megan sudah diberitakan di beberapa media, dan beberapa video review Katie dan Megan sudah dibuat. Katie mengatakan bahwa Megan merupakan mainan yang bersahabat dan terbaik yang pernah dibuat. Katie kembali marah bahkan sampai menampar Gemma. Katie pun akhirnya meminta maaf. Dan dia berkata bahwa ia menjadi gila bila berjauhan dengan Megan. Ketika dengan Megan, ia merasa bahagia. Di tempat lain, David sibuk mempersiapkan peluncuran robot yang sebentar lagi dimulai. Gemma membawa pergi Katie pulang ke rumah dan menelepon Tess untuk membatalkan acaranya. Namun, HP Tess diretas oleh Megan. Tess yang mengetahui hal tersebut melihat histori nomornya berada di histori milik Megan. Pada akhirnya, Tess meminta tolong teman lelakinya untuk mencopot kabel yang ada pada Megan. Namun, teman Tess diserang oleh Megan dan meledakkan ruangan itu. Lalu Megan berada di hadapan David dengan membawa pisau. David yang merasa ketakutan lantas ia lari ke arah lift yang ada seorang temannya. Lalu mereka pun berdua mati tertusuk di dalam lift. Ketika lift itu turun ke bawah, mayat sudah tergeletak di dalamnya. Orang yang melihat itu berteriak histeris. Megan segera pergi menggunakan mobil bergegas ke rumah Gemma. Gemma yang terkejut melihat Megan di dalam rumahnya sambil memainkan piano berusaha menghancurkannya. Ketika Gemma berusaha mematikan secara manual, Megan menolaknya dan menyerang balik Gemma. Perkelahian pun terjadi. Gemma pun menghantam Megan dengan gelas yang berisi air dan membuat sistemnya sedikit rusak. Gemma berusaha melindungi dirinya dengan melemparkan semua barang ke arah Megan. Namun, apa daya badan Megan lebih kuat karena tubuhnya terbuat dari besi sehingga digergaji mesin pun Megan masih hidup. Tak lama kemudian, Katie mengetahui sifat asli Megan dan akhirnya melawan Megan dengan robot brush. Dia membanting Megan dan menariknya menjadi dua. Namun Megan masih saja tetap hidup dan menyerang Katie. Gemma yang mengetahui hal itu, ia lantas menolongnya. Ketika Megan lengah, Gemma dan Katie menghancurkan prosesor Megan dan akhirnya Megan pun mati.
Mereka berdua selamat dan polisi datang menyelamatkannya. Film pun berakhir. Oke guys, menurut pendapat saya, film Megan yang berdurasi 1 jam 42 menit ini menarik untuk kalian tonton loh. Namun, adegan horornya bisa dibilang terlambat karena penonton harus menunggu selama kurang lebih 40 menit sejak film dimulai. Walaupun begitu, film ini tidak membuat penonton bosan karena setiap elemen jalan cerita pada film ini mampu membuat para penonton penasaran. Sekian dari video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami ya. Terima kasih.